Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nabila Oktaviani dengan NIM 250 30 10 21160 dari kelas AK 605. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembahasan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, khususnya mengenai soal nomor 1 dan soal nomor 2 berdasarkan soal UAS akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Arni Karina. Mulai dari soal nomor 1, dalam kasus ini, Palpatin merupakan perusahaan induk yang memiliki 80% saham Kilo, sedangkan 20% sisanya merupakan kepentingan non-pengendali atau NCI. Harga akuisisi untuk kepemilikan 80% adalah $400.000, sedangkan nilai wajar NCI sebesar $100.000. Dengan demikian, total nilai wajar atau consideration untuk 100% perusahaan Kilo adalah $500.000. Pada tanggal akuisisi, Kailo memiliki common stock sebesar $200.000 dan return earning sebesar $175.000, sehingga nilai buku aset neto Kailo adalah $200.000 ditambah $175.000 yaitu sebesar $375.000. Nilai inilah yang kemudian dibandingkan dengan nilai wajar akuisisi untuk menentukan diferensialnya. Dari total nilai wajar sebesar $500.000 dan book value net asetnya sebesar $375.000, diperoleh total diferensial sebesar $125.000. Diferensial tersebut kemudian dialokasikan ke beberapa komponen. Yang pertama, terdapat kelebihan nilai pada equipment sebesar $60.000. Dan karena sisa umur manfaat equipmentnya adalah 5 tahun, maka tambahan depresiasinya adalah $12.000 per tahun. Lalu yang kedua, yaitu pada paten sebesar $45.000 dengan sisa umur 10 tahun, sehingga amortisasinya menjadi $4.500 per tahun, sehingga total beban diferensial setiap tahun adalah $16.500 didapat dari $12.000 ditambah dengan $4.500. Selain itu, masih terdapat goodwill sebesar $20.000. Goodwill ini tidak diamortisasi dalam schedule yang digunakan, jadi total diferensial $125.000 telah dialokasikan sebesar $60.000 ke equipment, $45.000 ke paten, dan $20.000-nya ke goodwill. Selanjutnya masuk ke transaksi persediaan antar perusahaan. Pada tahun 20X3 terjadi transaksi upstream, yaitu Kailo sebagai anak perusahaan menjual persediaan kepada Palpatin sebagai induk. Nilai penjualan internal adalah $80.000, sedangkan cost of goods sold Kilo sebesar $64.000. Dengan demikian, laba kotornya adalah $80.000 dikurangi dengan $64.000 yaitu $16.000. Margin laba terhadap harga jual berarti sebesar 20%. Lalu pada tahun 20X3, seluruh persediaan tersebut belum dijual kepada pihak eksternal. Karena itu, laba $16.000 tersebut belum dapat dianggap sebagai laba konsolidasi. Kemudian pada tahun 20X4, dari persediaan tersebut sebesar $44.000 telah dijual ke pihak luar, maka laba yang terrealisasi adalah $44.000 dikalikan dengan 20%, yaitu 8.800, sedangkan persediaan yang masih tersisa sebesar 36.000 mengandung laba belum terrealisasi, yaitu sebesar 7.200 didapat dari 36.000 dikali dengan 20%. Pada tahun 20X4 terdapat dua transaksi persediaan baru. Transaksi kedua merupakan transaksi upstream dari Kailo kepada Palpatin dengan nilai sell sebesar $120.000 dan COGS sebesar $75.000, sehingga gross profitnya adalah $45.000 atau 37,5% dari harga jual. Dari total penjualan tersebut, $80.000 telah dijual kembali ke pihak luar, artinya masih terdapat ending inventory yaitu sebesar $40.000. Karena margin laba 37,5%, maka laba yang belum terrealisasi adalah $40.000 dikalikan dengan 37,5%, yaitu $15.000. Kemudian transaksi ketiga merupakan transaksi downstream, yaitu dari Palpatin kepada Kailo. Nilai penjualan sebesar $17.500, sedangkan COGS-nya sebesar $8.750, sehingga laba kotornya yaitu $8.750 atau 50% dari harga jual. Persediaan yang masih tersisa adalah sebesar $7.500, maka unrealized profit yaitu sebesar $3.750 didapat dari $7.500 dikalikan dengan 50%.
Jadi total laba persediaan tahun berjalan yang belum terrealisasi adalah 15.000 ditambah dengan 3.750 sehingga didapat 18.750. Berikut adalah menghitung adjusted income Kailo dan bagian NCI. Net income Kailo sebelum penyesuaian adalah 15.000. Kemudian kita menambahkan realized profit dari beginning inventory sebesar 8.800. Setelah itu dikurangi dengan deferred profit pada ending inventory sebesar 15.000. Kemudian dikurangi tambahan depresiasi diferensial sebesar 12.000 dan amortisasi paten sebesar 4.500. Setelah seluruh penyesuaian tersebut realized income Kailo menjadi rugi sebesar 7.700. Karena NCI memiliki 20%, maka bagian NCI adalah 20% dikalikan dengan ruginya, yaitu 7.700, dan mendapat hasil rugi sebesar 1.540. Sementara consolidated net income adalah 120.150. Karena bagian NCI merupakan rugi 1.540, maka bagian laba untuk controlling interest menjadi 121.690. Poinnya di sini itu karena transaksi persediaan ini bersifat upstream, unrealized profit dapat mempengaruhi perhitungan laba dari anak perusahaan dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi NCI-nya. Setelah semua penyesuaiannya dihitung, langkah berikutnya adalah membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi pada soal ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu eliminasi equity dan investment. Tujuannya yaitu untuk menghapus common stock, return earning, income from Kailo, dividend, investment in Kailo, dan mengakui NCI. Nilai investment in Kailo yang digunakan dalam schedule adalah 340.090, sedangkan income from Kailo menunjukkan rugi sebesar 9.910. Kedua adalah eliminasi diferensial. Dalam bagian ini kita memasukkan adjustment equipment sebesar 60.000, paten yang tersisa sebesar 40.500, goodwill sebesar 20.000, serta tambahan depresiasi dan amortisasi tahun berjalan. Lalu yang ketiga adalah eliminasi beginning inventory. Tujuannya untuk membalik laba perusahaan persediaan tahun lalu yang sebelumnya masih ditangguhkan. Dan yang keempat adalah eliminasi current year intercompany sales. Sales dieliminasi sebesar 137.500 dolar, kemudian COGS dan inventory juga disesuaikan. Intinya seluruh transaksi internal harus dihapus agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi grup dengan pihak eksternal. Selanjutnya, setelah seluruh jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam worksheet, diperoleh hasil konsolidasi per tanggal 31 Desember 20X4. Consolidated sales menjadi 247.500. COGS setelah adjustment menjadi 63.450, kemudian consolidated net income sebesar 120.150. Bagian NCI dalam net income menunjukkan rugi sebesar 1.540 dolar, sehingga controlling net income menjadi 121.690. Pada neraca konsolidasi, inventory menjadi 124.050 dolar dan equipment sebesar 840.000 dolar dengan akumulated depresiasi sebesar 244.000, paten sebesar 36.000 dan goodwill sebesar 20.000 dolar, sementara NCI dalam net asset adalah 85.960. Dan yang paling penting, worksheet telah balance, yaitu total aset sama dengan total liabilities dan equity sebesar 1.138.050 dolar. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Dalam kasus ini, Raja Dermawan merupakan induk dengan kepemilikan 70% pada Jendrokok, sedangkan NCI memiliki 30%. Consideration untuk kepemilikan 70% adalah 280.000 dolar, sedangkan nilai wajar NCI sebesar 120.000 dolar. Dengan demikian, total nilai wajar perusahaan adalah 400.000 dolar. Book value net asset Jendrokok juga sebesar 400.000 dolar yang terdiri dari common stock 200.000 dan return earning 200.000. Karena nilai wajar sama dengan nilai buku, maka dalam kasus ini tidak terdapat diferensial maupun goodwill. Fokus transaksi antar perusahaan pada soal nomor 2 ini ada dua. Yang pertama adalah transaksi land secara downstream pada tahun 2030.
Raja Dermawan menjual tanah dengan kos $50.000 kepada Jendrokok sebesar $60.000, sehingga terdapat unrealized gain sebesar $10.000. Lalu transaksi yang kedua adalah penjualan equipment secara upstream, yaitu dari Jendrokok kepada Raja Dermawan. Gain dari transfer equipment tersebut harus ditangguhkan dan kemudian direalisasikan secara bertahap melalui depresiasi. Oke, untuk transaksi tanah, harga perolehan tanah bagi grup sebesar $50.000, namun tanah dijual secara internal sebesar $60.000, sehingga terdapat gain sebesar $10.000. Karena sampai pada akhir tahun 2030 tanah belum dijual kepada pihak eksternal, maka seluruh gain sebesar $10.000 masih unrealized. Karena transaksi bersifat downstream, unrealized gain tanah ini tidak mempengaruhi NCI. Selanjutnya, untuk transaksi equipment, harga perolehan awal equipment adalah $150.000 dengan umur manfaat 15 tahun. Jadi, depresiasi berdasarkan basis historisnya adalah $10.000 per tahun. Setelah 5 tahun, accumulated depresiasi menjadi $50.000, sehingga book value equipment adalah $100.000. Equipment kemudian dijual antar perusahaan seharga $120.000, maka terjadi gain internal sebesar $20.000. Setelah transfer, pembeli mencatat depresiasi $12.000 per tahun, sedangkan depresiasi berdasarkan grup hanya $10.000. Artinya terdapat ekses depresiasi sebesar $2.000. Dari gain awal $20.000, sebanyak $2.000 telah terrealisasi melalui ekses depresiasi, sehingga deferred gain pada akhir tahun menjadi $18.000. Selanjutnya, kita menghitung income Jendrokok sebagai dasar penentuan bagian NCI. Penjualan Jendrokok adalah $150.000, kemudian dikurangi dengan CUGS-nya $80.000, dan depresiasi expense-nya $15.000, dan other expense sebesar $10.000. Dengan demikian, net income dari Jendrokok adalah $45.000. Karena transaksi equipment merupakan upstream, realisasi gain sebesar $2.000 harus diperhitungkan dalam menentukan income yang menjadi dasar NCI. Maka realized income menjadi $45.000 ditambah $2.000, yaitu menjadi $47.000. NCI memiliki kepemilikan 30%, sehingga bagian NCI adalah 14.100 didapat dari 30% dikalikan 47.000. Sementara sisa deferred equipment gain pada akhir tahun itu sebesar 18.000. Dari jumlah tersebut 70% atau 12.600 merupakan bagian controlling interest dan 30% atau 5.400 merupakan bagian dari NCI. Selanjutnya adalah menentukan consolidated net income. On operating income Raja Dermawan adalah $45.000, kemudian ditambahkan realisasi ekses depresiasi sebesar $2.000, sehingga adjusted operating income menjadi $47.000. Net income Jendrokok adalah sebesar $45.000, maka consolidated net income diperoleh sebesar $92.000 didapat dari $47.000 ditambah $45.000. Dari consolidated net income tersebut, bagian NCI sebesar $14.100, sehingga laba yang menjadi bagian controlling interest adalah $92.000 dikurangi dengan $14.100 dan didapat hasil $77.900. Dalam hal ini digunakan income from Jendrokok sebesar $22.900 dan investment Jendrokok sebesar $383.400. Pada soal nomor 2, jurnal eliminasi dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah eliminasi equity dan investment. Common stock dieliminasi sebesar $250.000, return earning sebesar $300.000, income from Jendrokok sebesar $22.900, dan NCI in net income sebesar $14.100. Kemudian dividen, investment, dan NCI in net asset juga dieliminasi sesuai schedule. Kedua adalah eliminasi transaksi land. Karena terdapat unrealized gain downstream sebesar $10.000, gain tersebut harus dihapus agar tanah kembali dicatat menggunakan basis biaya grup. Dan yang ketiga adalah eliminasi transaksi equipment. Gain internal sebesar $20.000
juga harus dihapuskan. Selain itu, depresiasi expense juga perlu dikoreksi sebesar 2.000 agar depresiasi kembali sesuai basis historis grup. Jadi pada transaksi aset tetap, kita tidak hanya menghilangkan laba internal, tetapi juga harus mengkoreksi dampaknya terhadap depresiasi setelah transaksi terjadi. Setelah seluruh eliminasi dan penyesuaian dilakukan, diperoleh laporan konsolidasi per 31 Desember 2030. Consolidated sales adalah $400.000 dengan depresiasi expense setelah koreksi menjadi 38.000. Consolidated net income adalah 92.000 dengan ending return earning controlling interest sebesar 433.650. Sedangkan NCI net asset pada akhir periode adalah sebesar $162.600. Untuk neraca cash dan account receivable sebesar 415.500, inventory sebesar 301.400, land setelah eliminasi sebesar 282.000 dan building and equipment sebesar $380.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar 208.000. Dan akun investment in Jendrokok menjadi 0 karena investasi induk pada anak telah dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Dan yang terakhir, worksheet juga sudah balance, total asetnya sama dengan total liabilities dan equity, yaitu sebesar $1.170.900. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai paparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.